Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada poin pertama, yaitu periode pengusulan Pancasila. Nah, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu, disusullah lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan sebuah momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semua itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga memunculkan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April yang beranggotakan 60 orang. Nah, berikut nama-nama kepengurusan BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan diwakili oleh Raden Panji Suroso dan Ichibagashi Yoshio, dan dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada yang termasuk Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir Soekarno. Beliau berpidato pada 1 Juni 1945 dan menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya pada poin kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Dalam periode perumusan Pancasila telah diadakannya sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 dan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah naskah awal pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta ini dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengalami sejumlah perubahan. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, secara tiba-tiba terjadilah perubahan peta politik dunia karena takluknya Jepang terhadap sekutu, yang ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintahan pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan bersidang pada 19 Agustus 1945. Dan yang terakhir, direncanakannya pada 24 Agustus sebagai kemerdekaan Indonesia.
Lalu, pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah pulang dari Saigon, ketiga tokoh membentuk PPKI yang beranggotakan 21 orang. Lalu, keesokan harinya, pada 9 Agustus 1945, Amerika dan sekutu menjatuhkan bom lagi di Nagasaki karena Jepang belum takluk. Lalu, pada akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, kekuatan Jepang semakin melemah dan memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Dan bala tentara Jepang ditugasi sebagai penjaga kekosongan kekuasaan. Nah, pada poin terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Rajiman kembali ke Indonesia. Di sana, disambut oleh para pemuda karena didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, perubahan situasi yang sangat cepat ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Insinyur Soekarno serta teman-temannya, sehingga terjadilah penculikan atas diri Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada akhirnya, di tanggal 17 Agustus 1945, dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang digagas oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 8 Agustus, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula sebagai bangsa yang terjajah, kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Dan perubahan itu menghasilkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kemudian juga diikuti dengan pengesahan UUD 1945. Roda pemerintahan yang seharusnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, tetapi ternyata mengalami sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yaitu Belanda ingin menguasai Indonesia kembali dengan berbagai cara. Tindakan itu dilakukan dengan cara melakukan agresi selama kurang lebih 4 tahun. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, maka Indonesia kembali ke negara yang berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lalu, yang kedua, perubahan bentuk negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan UUD 1945, melainkan dibuat konstitusi baru, yaitu UUDS 1950. Nah, UUDS 1950 ini telah melaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955 yang membentuk dua badan perwakilan, yaitu Dewan Konstituante dan DPR. Yang ketiga, Badan Konstituante melakukan sidang di Bandung untuk membentuk UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Tetapi, sidang menjadi berlarut-larut dan gagal untuk mencapai keputusan dan Presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959. Selanjutnya, sesudah dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadilah beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyelewengan
tersebut yaitu Soekarno dianggap sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS 1960 dan kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida. Yang kelima, terjadilah pertentangan antar pihak antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat atau AD, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang diawali dengan adanya surat perintah dari Soekarno atau yang disebut dengan Super Semar. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah. Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas bangsa melalui proses inkulturasi dan alkulturasi. Inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Saluran inkulturasi meliputi jaringan pendidikan, kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Alkulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sehingga akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam alkulturasi meliputi substitusi, sinkretisme, adisi, originasi, dan rejeksi. Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki arti nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku secara perbuatan bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dari bangsa lain. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan, dan kepribadian bangsa Indonesia sudah terbentuk sejak lama, sejak zaman kerajaan hingga saat ini. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan pada pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga adalah sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, nilai kerakyatan yang dapat ditemukan adalah dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasikannya. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian pada 1960 diterbitkan oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau CIVIX. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Dalam era kepemimpinan Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mata kuliah pendidikan Pancasila. Dirjen Dikti mengeluarkan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu 1. SK Dirjen Dikti nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Nomor 2. SK Dirjen Dikti nomor 265/Dikti/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK, dan yang terakhir SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui perguruan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal
untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kedua, komunis adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunis merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan yang terkait dengan semangat kebangsaan dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang kedua, tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Yang ketiga, tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Dan yang terakhir adalah keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tersendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.